Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Suasana dunia hiburan tanah air tiba-tiba kembali diramaikan dengan nama Pharrell Prayoga. Penyanyi muda yang sebelumnya sempat meredup itu kini kembali disorot publik. Berbagai media online, televisi, hingga sosial media membicarakan perjalanan kariernya yang melonjak drastis dalam waktu singkat. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang membuat kariernya bangkit lagi setelah beberapa waktu lalu seakan tenggelam. Pertanyaan itu menjadi misteri yang perlahan terungkap. Di balik gemerlap panggung dan sorot kamera, Pharrell menyimpan kisah yang menyentuh hati. Bukan hanya tentang kerja kerasnya sendiri, melainkan juga tentang doa tulus seorang sosok yang sangat berarti baginya. Sosok itu selama ini tidak terlalu banyak muncul di hadapan publik. Namun kini, kehadirannya mulai diperbincangkan sebagai salah satu alasan utama kebangkitan Pharrell. Ia adalah ibunya sendiri. Publik sebelumnya lebih banyak mengenal Pharrell lewat manajernya dan pergaulan di dunia musik. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik layar ada seorang ibu yang setia mendukung setiap langkahnya. Sang ibu tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga doa-doa yang tiada putus, bahkan di saat orang lain meragukan karir anaknya. Doa-doa itulah yang akhirnya dipercaya sebagai energi besar yang membuat Pharrell kembali bersinar. Malam-malam panjang yang dilalui Pharrell sering kali dihiasi keraguan. Apakah ia bisa kembali mendapat tempat di hati masyarakat? Apakah kariernya hanya sekadar tren sesaat yang akhirnya memudar? Di saat seperti itulah sang ibu hadir sebagai penopang. Ia mengingatkan Pharrell untuk tidak pernah berhenti berusaha dan terus mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kata-kata itu tertanam dalam hati Pharrell, membentuk keyakinan baru. Kisah ini mulai tercium media ketika beberapa kali Pharrell terlihat menghadiri acara bersama ibunya. Senyum tulus sang ibu, tatapan bangganya, dan doa-doanya yang penuh kasih, membuat publik tersentuh. Banyak orang yang kemudian merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam mengenai peran sang ibu dalam perjalanan Pharrell. Dari situlah cerita ini mulai bergulir. Sosok ibu memang selalu punya tempat istimewa di hati siapapun. Bagi Pharrell, ibunya adalah alasan terkuat untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Ia sadar, tanpa doa dan restu ibunya, mustahil baginya bisa meraih kembali cahaya yang pernah hampir padam. Keyakinan itu yang membuat Pharrell semakin rendah hati dan fokus memperbaiki kualitas dirinya sebagai penyanyi. Dalam setiap panggung yang kini ia hadiri, Pharrell seringkali menyebut ibunya dalam doa sebelum tampil. Hal sederhana itu menjadi pengingat baginya bahwa semua kesuksesan tidak lepas dari doa seorang ibu. Kata-kata, "Jangan lupakan doa ibu," kini sering ia bagikan kepada teman-temannya, bahkan di hadapan penggemarnya. Hal itu membuat publik semakin kagum padanya. Popularitas yang kembali ia raih bukan hanya soal bakat semata, tetapi juga tentang ketulusan dan nilai-nilai keluarga. Publik merasa ada yang berbeda dari Pharrell kali ini. Ia tidak lagi tampil hanya sebagai penyanyi cilik dengan suara khas, tetapi juga sebagai sosok anak yang berbakti pada ibunya. Itulah yang membuat kariernya terasa lebih kokoh dan menginspirasi banyak orang. Panggung demi panggung mulai dipenuhi penonton yang rindu dengan suara khas Pharrell. Lagu-lagunya kembali viral, tayangan di YouTube meroket, dan berbagai stasiun televisi berebut untuk mengundangnya. Semua itu terasa seperti sebuah mukjizat, yang tak bisa dilepaskan dari doa sang ibu. Seolah semesta pun ikut mengamini doa tulus itu. Kebangkitan Pharrell pun menjadi bukti bahwa doa ibu adalah kekuatan terbesar dalam hidup seorang anak. Publik mulai menyadari bahwa di balik cahaya bintang muda yang kembali bersinar itu, ada seorang wanita sederhana dengan doa-doanya yang penuh cinta. Kisah mereka, bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang keajaiban sebuah doa yang mampu mengubah segalanya. Setelah kisah doa ibunya mencuat, publik semakin penasaran dengan kehidupan pribadi Pharrell Prayoga.
Media berlomba-lomba mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana hubungan Pharrell dengan ibunya yang jarang terekspos sebelumnya. Beberapa foto kebersamaan mereka diunggah ke media sosial dan langsung viral. Senyum sederhana sang ibu dalam setiap potret itu menyiratkan kasih sayang yang begitu tulus. Dari sanalah publik mulai memahami, ada cerita yang lebih dalam daripada sekadar gemerlap panggung. Pharrell sendiri tidak pernah merasa keberatan kisah pribadinya menjadi sorotan, selama itu berkaitan dengan ibunya. Ia bahkan merasa bangga bisa menunjukkan kepada dunia betapa berharganya doa seorang ibu dalam perjalanan hidupnya. Di beberapa wawancara, Pharrell sering menitikkan air mata ketika bercerita tentang perjuangan ibunya. Baginya, setiap tetes keringat ibunya adalah alasan untuk terus berjuang lebih keras lagi. Sang ibu memang bukan sosok yang suka tampil di depan kamera. Ia lebih banyak memilih diam dan mendukung Pharrell dari balik layar. Namun, sekali waktu ia tak bisa menolak permintaan media untuk berbicara. Dalam kesempatan itu, ia hanya mengucapkan satu hal sederhana, "Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk anak saya." Kalimat singkat itu langsung mengguncang hati banyak orang yang mendengarnya. Dukungan dan doa sang ibu memberi warna baru dalam perjalanan karir Pharrell. Ia tidak lagi sekadar menjadi penyanyi, tetapi juga ikon anak muda yang menghargai keluarganya. Banyak anak-anak seusianya yang terinspirasi untuk lebih menghormati orang tua. Fenomena ini seolah menjadi efek domino dari kisah Pharrell, yang kini bukan hanya tentang musik, tetapi juga tentang nilai kehidupan. Kebangkitan Pharrell juga menarik perhatian para tokoh publik. Beberapa musisi senior memberikan komentar positif, menyebut bahwa doa ibu memang menjadi kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Mereka melihat Pharrell kini tampil dengan lebih matang, bukan hanya secara vokal tetapi juga dalam sikap. Ia lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bersahaja. Semua itu membuatnya semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan. Di balik layar, Pharrell semakin rajin berlatih. Ia tidak ingin karir yang baru bangkit ini kembali redup. Sang ibu selalu mengingatkannya untuk tidak cepat puas dan tetap rendah hati. Kata-kata sederhana itu menjadi pegangan yang kuat, terutama ketika Pharrell mulai merasakan tekanan popularitas. Ia sadar bahwa ketenaran bisa hilang sewaktu-waktu, tetapi restu ibunya adalah sesuatu yang akan abadi. Penggemar Pharrell pun semakin hari semakin bertambah. Mereka tidak hanya mengidolakan suaranya, tetapi juga kisah hidupnya. Banyak yang mengatakan bahwa Pharrell adalah contoh nyata dari anak yang taat kepada orang tua. Hal itu membuat para orang tua ikut mendukung karirnya, bahkan mengajak anak-anak mereka untuk menjadikannya teladan. Popularitas Pharrell pun meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Cerita tentang doa ibunya semakin sering dibicarakan, baik di warung kopi, sekolah, maupun kantor. Orang-orang merasa tersentuh dan terinspirasi. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya doa seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Pharrell seakan menjadi pengingat yang nyata, bahwa sukses tidak selalu diukur dengan materi atau popularitas, tetapi juga dengan restu orang tua. Dalam setiap konser, Pharrell kini sering mendedikasikan satu lagu khusus untuk ibunya. Ia menyanyikannya dengan penuh penghayatan, hingga membuat penonton menitikkan air mata. Momen itu selalu menjadi bagian paling ditunggu-tunggu. Dari sanalah Pharrell tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi pelajaran hidup kepada siapapun yang menyaksikannya. Sorotan media, dukungan penggemar, dan doa ibunya membuat karir Pharrell melesat lebih tinggi lagi. Namun, di balik itu semua, Pharrell tetap menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia tidak ingin hanya menjadi fenomena sesaat. Ia ingin menjadi sosok yang tetap bisa menginspirasi orang banyak, dan itu semua berawal dari kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah lelah mendoakan anaknya. Ketenaran yang kembali diraih Pharrell membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tawaran manggung berdatangan, jadwalnya semakin padat, dan pemberitaan tentang dirinya nyaris setiap hari menghiasi media. Namun, di tengah kesibukan itu, Pharrell selalu menyempatkan waktu untuk pulang dan menemui ibunya. Baginya, rumah adalah tempat paling nyaman untuk melepas penat, dan pelukan ibu adalah obat terbaik dari segala kelelahan. Ia tahu bahwa tanpa doa ibunya, semua yang ia dapatkan sekarang tidak akan pernah terjadi. Sang ibu melihat perubahan besar pada diri Pharrell. Anaknya yang dulu sering ragu dan merasa kecil,
kini tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan dewasa. Namun, ia tetap melihat Farel sebagai anak kecil yang butuh bimbingan. Karena itu, ia selalu menekankan kepada Farel untuk menjaga sikap, tidak sombong, dan selalu rendah hati. Ingat, Le, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, begitu pesan yang sering ia ulang-ulang. Farel benar-benar memegang pesan itu. Ia tidak ingin kesuksesan membuatnya kehilangan arah. Setiap kali ada wartawan yang menanyakan rahasia kebangkitannya, Farel dengan lantang menjawab bahwa semua ini berkat doa ibunya. Jawaban itu selalu membuat suasana hening sejenak, lalu berakhir dengan tepuk tangan atau ucapan haru dari mereka yang mendengarnya. Jawaban sederhana itu menjadi ciri khas Farel di setiap wawancara. Publik semakin kagum, bukan hanya pada suara Farel, tetapi juga pada sikapnya. Di tengah era banyak artis muda yang mudah terjebak dalam kontroversi, Farel justru tampil berbeda. Ia hadir sebagai anak yang menjaga kesopanan, menghargai orang tua, dan selalu mengingat asal-usulnya. Hal itu membuatnya disukai banyak kalangan, termasuk orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu peduli pada musiknya. Sosok ibunya pun mulai menjadi inspirasi tersendiri. Banyak orang tua merasa tergerak untuk lebih sering mendoakan anak-anak mereka. Beberapa bahkan mengaku meneteskan air mata ketika melihat interaksi sederhana antara Farel dan ibunya. Dalam setiap senyuman sang ibu, mereka melihat kekuatan cinta yang begitu murni. Kisah itu akhirnya menyebar luas, bahkan menembus batas dunia hiburan. Di sekolah-sekolah, nama Farel menjadi bahan pembicaraan. Anak-anak seusianya merasa bangga bahwa ada teman sebaya yang bisa mencapai kesuksesan setinggi itu. Guru-guru menjadikan kisah Farel sebagai contoh bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari doa dan restu orang tua. Hal itu membuat citra Farel semakin positif di mata masyarakat luas. Namun, kesibukan yang semakin padat juga membawa tantangan baru. Farel harus pandai membagi waktu antara pekerjaan, sekolah, dan keluarga. Sang ibu sering kali mengingatkan agar ia tidak terlalu memaksakan diri. Baginya, kesehatan Farel jauh lebih penting daripada popularitas. Meski begitu, Farel berusaha sekuat tenaga untuk tetap menyeimbangkan semuanya, karena ia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah menaruh harapan padanya. Setiap kali merasa lelah, Farel punya satu kebiasaan sederhana. Ia duduk bersama ibunya, mendengarkan cerita-cerita masa kecilnya, lalu tertawa bersama. Momen kecil itu selalu berhasil mengisi kembali energi yang terkuras. Ia merasa, kebersamaan dengan ibunya adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Dari situlah ia menemukan alasan untuk terus melangkah ke depan. Lagu-lagu baru mulai dirilis, dan hampir semuanya mendapat sambutan hangat. Setiap kali meluncurkan lagu, Farel selalu mendedikasikannya untuk ibunya. Hal itu membuat lagunya terasa lebih dalam, penuh emosi, dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Tidak heran jika setiap single baru Farel selalu masuk trending di berbagai platform musik. Popularitasnya semakin tak terbendung. Di balik semua itu, Farel tidak pernah lupa untuk bersyukur. Ia selalu berdoa agar bisa menjaga amanah besar yang telah diberikan kepadanya. Doa ibunya menjadi fondasi yang kuat, sementara kerja kerasnya adalah jalan yang ia tempuh. Dari kombinasi itulah lahir seorang Farel Prayoga yang baru, lebih matang, lebih rendah hati, dan lebih menginspirasi. Karyanya kini bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang kisah cinta seorang anak kepada ibunya. Kabar tentang kebangkitan Farel semakin luas terdengar, hingga sampai ke telinga para pejabat dan tokoh masyarakat. Tidak sedikit yang kemudian mengundangnya untuk tampil dalam acara-acara besar, baik di televisi maupun panggung pemerintahan. Setiap penampilan Farel selalu disambut dengan antusias, dan penonton kerap terharu ketika ia menyelipkan ucapan terima kasih kepada ibunya di atas panggung. Nama Farel pun makin harum, bukan hanya sebagai penyanyi berbakat, tetapi juga anak yang penuh rasa hormat pada orang tuanya. Di balik sorotan itu, Farel tetaplah seorang anak muda yang memiliki mimpi. Ia sering berbicara kepada ibunya tentang cita-citanya di masa depan. Ia ingin tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga pencipta lagu yang bisa meninggalkan karya abadi. Sang ibu selalu menanggapinya dengan doa dan dukungan. Baginya, selama apa yang dilakukan anaknya baik dan bermanfaat,
ia akan selalu merestui dengan sepenuh hati. Suatu hari, sebuah media nasional menayangkan wawancara eksklusif dengan Pharrell dan ibunya. Dalam wawancara itu, sang ibu bercerita tentang bagaimana ia setiap malam mendoakan anaknya agar sukses dan tetap rendah hati. Cerita itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Potongan wawancara tersebut viral di media sosial, dan jutaan orang membagikan ulang dengan komentar penuh haru. Doa seorang ibu adalah doa paling mustajab, begitu komentar warganet. Fenomena itu membuat Pharrell semakin disorot. Ia menjadi simbol kekuatan doa dan restu orang tua di tengah dunia hiburan yang seringkali dipenuhi sensasi. Banyak pihak yang merasa terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga. Bahkan beberapa artis muda lainnya terang-terangan mengatakan bahwa mereka belajar banyak dari kisah Pharrell. Ia pun merasa bangga karena kisahnya bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Namun, popularitas besar juga menimbulkan tantangan. Ada saja suara sumbang yang meragukan ketulusan cerita itu. Beberapa pihak menganggap kisah doa ibunya hanya strategi untuk mendongkrak popularitas. Mendengar itu, Pharrell tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata bahwa yang paling tahu hanyalah dirinya dan ibunya. Baginya, komentar miring tidak akan mengurangi makna doa tulus seorang ibu. Sang ibu pun mengingatkan Pharrell untuk tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif. Ia berkata bahwa semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang berhembus. Kata-kata itu kembali menguatkan hati Pharrell. Ia belajar untuk fokus pada kebaikan dan tidak membuang energi untuk membalas hal-hal buruk. Justru ia semakin semangat untuk membuktikan bahwa yang mereka jalani benar-benar tulus. Dukungan dari penggemar menjadi penyemangat tersendiri. Mereka selalu ada di setiap konser, membawa poster bertuliskan nama Pharrell, bahkan beberapa membawa banner dengan foto dirinya dan ibunya. Hal itu membuat Pharrell merasa terharu setiap kali naik panggung. Ia melihat bahwa kisahnya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi sudah menjadi milik orang banyak yang merasakan kekuatan cinta seorang ibu. Puncak dari popularitas itu terjadi ketika Pharrell diundang untuk tampil di sebuah acara kenegaraan yang disaksikan jutaan orang. Ia membawakan lagu penuh penghayatan, dan sebelum menyanyi ia sempat berkata, "Lagu ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta." Kalimat itu langsung membuat suasana hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan. Banyak orang terenyuh menyaksikan bagaimana seorang anak bisa begitu tulus menghargai ibunya. Setelah acara tersebut, nama Pharrell semakin kokoh di dunia hiburan. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi muda yang berbakat, tetapi juga sebagai sosok yang membawa nilai-nilai positif ke masyarakat. Karirnya melesat lebih tinggi, dan semua orang sepakat bahwa sosok di balik kebangkitannya adalah ibunya. Sang ibu tetap rendah hati, hanya tersenyum sambil berkata, "Semua ini karena izin Allah." Cerita Pharrell pun kini bukan sekadar kisah seorang penyanyi. Ia menjadi teladan bahwa doa seorang ibu bisa mengubah segalanya. Dari seorang anak kampung sederhana, ia menjelma menjadi bintang yang bersinar terang, namun tetap berpijak di bumi. Semua itu adalah buah dari kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa restu ibu adalah kunci dari segala kesuksesan. Ketenaran Pharrell yang semakin meluas membawa dirinya ke berbagai daerah di Indonesia. Ia diundang untuk tampil dalam acara-acara rakyat, konser amal, hingga festival budaya. Di setiap panggung itu, Pharrell selalu menyelipkan pesan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Ia tidak sekadar bernyanyi, tetapi juga bercerita tentang ibunya yang selalu mendoakannya. Penonton pun larut dalam suasana haru, bahkan banyak yang meneteskan air mata mendengar kisah sederhana itu. Suatu kali, Pharrell tampil di sebuah kota kecil yang cukup jauh dari pusat perhatian media. Di sana, ia dikejutkan oleh sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan orang berkumpul hanya untuk melihatnya bernyanyi. Ketika Pharrell menyampaikan bahwa semua ini berkat doa ibunya, gemuruh tepuk tangan pun membahana. Bahkan ada seorang ibu yang naik ke panggung hanya untuk memeluk Pharrell dan mengatakan bahwa dirinya terinspirasi untuk lebih sering mendoakan anak-anaknya. Momen itu menjadi pengalaman berharga bagi Pharrell. Ia menyadari bahwa kisahnya tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi orang lain. Ia merasa bahwa Allah memberikan jalan agar suaranya bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan tentang cinta orang tua.
Hal itu membuatnya semakin bersyukur dan bertekad untuk menjaga amanah besar yang kini ada di pundaknya. Di balik kesibukan yang semakin padat, Farel tetap menjaga kedekatannya dengan sang ibu. Setiap kali pulang, ia selalu menyempatkan diri untuk duduk di samping ibunya, mendengarkan nasihat, atau sekadar bercengkerama. Ia tahu bahwa waktu bersama ibunya adalah harta paling berharga. Tak jarang, ia menolak beberapa tawaran pekerjaan hanya agar bisa lebih lama berada di rumah. Keputusan itu sering membuat orang terdekatnya kagum sekaligus terharu. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya Farel merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Tekanan popularitas, jadwal yang padat, dan ekspektasi banyak orang membuatnya sempat merasa terbebani. Di saat-saat seperti itu, sang ibu kembali menjadi penopang utama. Ia selalu berkata, "Jangan pernah takut, Le. Selama doa ibu menyertaimu, Allah pasti memberi jalan." Kata-kata itu bagai oase di tengah padang pasir. Farel pun belajar untuk menyeimbangkan hidupnya. Ia tidak ingin terjebak hanya pada dunia hiburan. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu, dan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pendidikan. Baginya, kesuksesan yang ia raih adalah titipan yang harus dibagikan kepada orang lain. Lagi-lagi, sang ibulah yang mendorongnya untuk selalu berbagi kebaikan. Rezeki itu tidak akan habis kalau dipakai untuk membantu orang, ucap ibunya. Perlahan, citra Farel semakin kuat bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai sosok inspiratif. Banyak sekolah, pesantren, dan komunitas mengundangnya untuk berbagi cerita. Ia selalu menekankan satu hal, bahwa doa seorang ibu adalah kunci dari semua keberhasilan. Kata-katanya sederhana, tetapi selalu membekas di hati mereka yang mendengarnya. Dari situ, ia menjadi panutan bagi anak-anak muda seusianya. Suatu ketika, Farel mengajak ibunya untuk menemaninya di sebuah konser besar. Awalnya sang ibu menolak, merasa tidak pantas berdiri di hadapan ribuan orang. Namun, Farel meyakinkan bahwa momen itu adalah bentuk rasa terima kasihnya. Saat konser berlangsung, Farel memperkenalkan ibunya kepada penonton. Riuh tepuk tangan pun menggema, dan banyak yang meneteskan air mata menyaksikan pelukan hangat ibu dan anak di atas panggung. Momen itu menjadi salah satu titik balik dalam karir Farel. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai penyanyi cilik berbakat, melainkan juga sebagai sosok yang mengangkat nilai-nilai keluarga di tengah gemerlap dunia hiburan. Banyak orang menilai bahwa keberhasilan Farel bukan hanya karena suaranya yang merdu, tetapi juga karena ketulusan hatinya. Semua itu lahir dari cinta seorang ibu yang tidak pernah pudar. Sejak saat itu, nama Farel tidak hanya melekat di panggung hiburan, tetapi juga di hati masyarakat. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa doa seorang ibu bisa menjadi cahaya penuntun dalam gelapnya kehidupan. Farel semakin mantap melangkah, dengan keyakinan bahwa selama ia menjaga restu ibunya, langkahnya tidak akan pernah salah. Dan dari situlah, perjalanan panjangnya menuju puncak kesuksesan terus berlanjut. Waktu terus berjalan, dan nama Farel semakin besar. Ia mulai dikenal bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Beberapa kali ia diundang untuk tampil di acara kebudayaan di mancanegara, memperkenalkan Indonesia lewat suaranya yang khas. Dalam setiap kesempatan itu, Farel selalu membawa serta doa ibunya. Meski sang ibu tidak selalu bisa ikut, ia selalu menitipkan pesan singkat, "Jangan lupa berdoa sebelum tampil, Le." Pesan sederhana itu selalu menjadi penguat di hatinya. Di balik panggung internasional, Farel sering teringat masa kecilnya. Ia pernah mengalami masa sulit, ketika impiannya terasa jauh dan mustahil. Namun kini, ia berdiri di hadapan orang-orang dari berbagai bangsa, menyanyi dengan penuh percaya diri. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa doa ibunya adalah jalan yang membentangkan semua kesempatan ini. Ia merasa bahwa tanpa doa itu, mustahil dirinya bisa berdiri sejauh ini. Ketika Farel kembali ke tanah air, sambutan masyarakat begitu hangat. Ia dieluk-elukan sebagai kebanggaan Indonesia. Namun, di balik sorak-sorai itu, yang paling ia rindukan hanyalah senyum ibunya. Ia selalu merasa bahwa setiap pencapaian baru tidak ada artinya tanpa pelukan dari orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Begitu sampai di rumah, ia berlari memeluk ibunya dan berkata,
semua ini untukmu, Bu." Sang ibu hanya tersenyum, sambil mengusap kepala Farel. Ia berkata bahwa kebanggaan terbesar bukanlah popularitas atau penghargaan, melainkan ketika melihat anaknya tetap rendah hati dan berbakti. Kalimat itu membuat Farel terdiam, lalu meneteskan air mata. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang ini pada akhirnya kembali pada satu hal, keridaan seorang ibu. Itulah yang selalu ia jaga dalam setiap langkahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Farel mulai terbiasa menolak beberapa tawaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan ibunya. Ia tidak ingin popularitas membuatnya kehilangan jati diri. Ia memilih untuk tetap sederhana, menjaga akhlak, dan selalu berbagi. Hal itu membuatnya semakin disegani, tidak hanya oleh penggemar, tetapi juga oleh para senior di dunia hiburan. Banyak yang mengatakan bahwa Farel berbeda karena pondasi kuat yang ia miliki. Suatu hari, Farel mendapat penghargaan besar sebagai penyanyi muda berprestasi. Dalam pidato singkatnya, ia tidak banyak berbicara tentang dirinya. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Saya persembahkan penghargaan ini untuk ibunda saya tercinta, yang doanya tidak pernah berhenti untuk saya." Ucapan itu membuat seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Banyak yang terharu, bahkan menitikkan air mata mendengar ketulusan itu. Sejak malam penghargaan itu, kisah Farel semakin banyak diberitakan. Ia menjadi simbol bahwa kesuksesan sejati tidak lahir dari ego atau ambisi semata, tetapi dari cinta dan doa keluarga. Banyak artikel dan tayangan televisi yang mengangkat kisahnya. Namun, Farel tetap merasa biasa saja. Baginya, semua itu hanyalah bonus dari doa ibunya yang terus dipanjatkan setiap malam. Sang ibu semakin sering didatangi wartawan yang ingin mewawancarainya. Namun ia tetap sederhana, menolak disebut sebagai sosok besar di balik Farel. Ia hanya berkata, "Saya hanya seorang ibu yang ingin anaknya sukses dunia akhirat." Jawaban itu membuat publik semakin kagum. Mereka melihat ketulusan yang benar-benar murni, sesuatu yang jarang ditemui di tengah gemerlap dunia hiburan. Farel pun semakin mantap menjalani karirnya dengan prinsip yang kokoh. Ia ingin terus berkarya, tetapi juga tetap menjaga ibunya sebagai prioritas utama. Ia sadar bahwa popularitas bisa memudar kapan saja, tetapi doa ibunya akan selalu abadi. Karena itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Di setiap langkah, Farel selalu mengingat bahwa yang membuat dirinya bersinar bukanlah lampu panggung atau sorotan kamera, melainkan cahaya doa seorang ibu. Kisahnya pun menjadi legenda baru dalam dunia hiburan Indonesia, sebuah cerita tentang anak yang bangkit dari keterpurukan karena doa tulus ibunya. Dan dari kisah itu, banyak orang percaya bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada doa seorang ibu yang dipanjatkan dengan penuh cinta. Kesuksesan Farel semakin terasa lengkap ketika ia bisa membahagiakan ibunya dengan cara sederhana. Ia membelikan rumah kecil yang nyaman, bukan karena ingin pamer, tetapi semata-mata agar ibunya bisa beristirahat dengan tenang. Saat pertama kali sang ibu masuk ke rumah itu, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia memeluk Farel erat sambil berkata, "Ibu tidak pernah meminta apa-apa, Le. Doa ibu hanya agar kamu sehat, selamat, dan menjadi anak yang soleh." Kata-kata itu membuat Farel tersenyum sekaligus menitikkan air mata. Rumah itu kemudian menjadi tempat penuh berkah. Setiap malam, Farel dan ibunya selalu melaksanakan doa bersama. Farel merasa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di panggung manapun. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika disorot ribuan kamera, melainkan ketika bisa duduk bersama ibunya, mendengar doa yang lirih namun penuh kekuatan. Momen itu menjadi sumber energi baru bagi Farel untuk terus berkarya. Popularitas Farel membuatnya sering mendapat tawaran kontrak besar. Namun, setiap keputusan penting selalu ia diskusikan dengan ibunya. Ia percaya bahwa restu ibunya adalah kunci utama. Pernah suatu kali ia menolak tawaran menggiurkan dari luar negeri, hanya karena ibunya merasa kurang nyaman dengan syarat-syarat yang diajukan. Bagi Farel, keberkahan lebih penting daripada sekadar angka besar dalam kontrak. Keputusan itu membuat banyak orang kagum dengan sikapnya. Dalam beberapa kesempatan, Farel mulai menulis lagu sendiri. Lagu-lagu itu tidak jauh dari kisah hidupnya, terutama tentang perjuangan dan doa ibunya.
Salah satu lagunya yang berjudul Doa Ibu langsung viral dan menjadi antem banyak orang. Lagu itu dinyanyikan dengan penuh penghayatan, membuat siapapun yang mendengarnya larut dalam keharuan. Bahkan banyak anak yang kemudian mempersembahkan lagu itu untuk ibu mereka masing-masing. Sang ibu sering kali menangis diam-diam setiap kali mendengar lagu-lagu ciptaan anaknya. Bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa doa-doanya yang sederhana bisa mengantarkan anaknya sejauh ini. Ini semua bukan karena ibu, tapi karena Allah, ucapnya setiap kali Farel menyanjungnya. Namun, Farel tahu bahwa Allah menjadikan doa ibunya sebagai jalan kesuksesan yang ia jalani sekarang. Hari-hari Farel kini penuh dengan jadwal yang padat. Meski begitu, ia tetap menjaga rutinitas sederhana, selalu meminta doa restu sebelum berangkat dan mencium tangan ibunya setiap kali pulang. Kebiasaan itu menjadi simbol kedekatan mereka yang tidak pernah berubah, meski kehidupan Farel kini dikelilingi gemerlap dunia hiburan. Banyak orang yang melihat kebiasaan itu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama kepada orang tua mereka. Ketenaran yang dimiliki Farel tidak membuatnya lupa diri. Ia semakin sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Ia sering berkata di hadapan penggemarnya, "Jangan pernah sombong, karena semua yang kita punya bisa hilang seketika. Yang tidak pernah hilang hanyalah doa orang tua." Ucapannya yang sederhana itu selalu disambut dengan tepuk tangan meriah dan air mata haru dari penonton. Ia berhasil menyampaikan pesan moral lewat musik dan sikap hidupnya. Selain bernyanyi, Farel mulai aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu anak-anak yang ingin belajar musik tetapi tidak mampu. Ia menamai yayasan itu dengan nama ibunya sebagai bentuk penghormatan. Langkah itu membuat publik semakin menghormatinya. Banyak yang berkata bahwa Farel bukan hanya bintang panggung, tetapi juga bintang hati yang memberi cahaya bagi orang lain. Dalam setiap perjalanan, Farel selalu merasa ditemani oleh doa ibunya. Ketika ia merasa ragu, doa itu menjadi penguat. Ketika ia merasa lelah, doa itu menjadi penenang. Ia percaya bahwa doa ibunya adalah benteng yang melindunginya dari segala mara bahaya. Keyakinan itu membuatnya semakin berani melangkah ke depan, tanpa takut kehilangan arah. Kini, kisah Farel tidak hanya menjadi cerita tentang seorang penyanyi yang bangkit dari keterpurukan. Ia menjadi simbol kekuatan doa seorang ibu, simbol perjuangan seorang anak yang tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dari desa kecil hingga panggung internasional, dari masa suram hingga cahaya terang, semua itu terjalin dalam satu benang merah, doa seorang ibu yang tidak pernah putus.